Kalau kamu juga sering merasa kurang kencang mengikat jubah mandi, cobalah cara ini. Alih-alih menempatkan tali di belakang, coba deh mengikatnya di depan. Apakah earphone-mu kerap terlepas? Sebaiknya kenakan earphone secara terbalik untuk mencegah hal ini. Mungkin aku harus mengabaikan yang satu ini deh, karena bisa kehabisan alasan untuk menunda jogging. Kalau kamu juga selalu berlepotan saat makan burger, kamu nggak sendirian. Balik saja burgernya. Ya, aku pun awalnya terkejut. Aku nggak menyangka ada solusi untuk yang satu ini. Bicara soal berlepotan, Pringles juga kadang menyulitkan untuk dimakan loh. Daripada memasukkan tanganmu ke wadahnya, kamu bisa mencoba cara ini. Letakkan selembar kertas di sisinya, geser keluar, dan kini kamu punya nampan praktis untuk memakan keripiknya. Sebagian besar dari kita nggak duduk di toilet dengan benar. Menurut anatomi tubuh manusia, kita nggak semestinya duduk pada sudut 90 derajat. Posisi yang lebih alami adalah jongkok, karena dengan begitu, sistem pencernaan nggak terlalu tertekan seperti saat duduk. Itulah kenapa bangku pijakan mini ini sangat berguna. Cobalah beli bangku pijakan ini dan taruh di dekat toilet. Cara yang tepat dan mungkin paling praktis untuk memasukkan kantong sampah di tempat sampah adalah dengan membaliknya. Kemudian kamu bisa memasang kantong di atas tempat sampah dan tarik bagian atas kantong ke bawah. Siapa sangka menempelkan post-it di dinding juga bisa jadi hal yang rumit. Nah, agar lebih mudah, kelupas saja dari samping. Dengan begitu kertas nggak akan menggulung. Apapun yang kulakukan, lemariku selalu terlihat berantakan. Trik ini sangat berguna loh. Gantung semua botol semprotan pada gantungan pakaian. Tada! Kamu punya lebih banyak ruang untuk membuat lebih banyak kekacauan. Kalau kamu suka trik-trik simpel untuk membuat sandwich terlihat lebih menarik, potonglah ham atau keju menjadi 2. Dengan begitu, kamu bisa menata potongannya agar sesuai dengan ukuran sandwichmu. Aku juga akhirnya belajar makan apel dengan benar nih. Kalau kamu memakannya dari bawah ke atas, bagian tengah apel akan menyatu dengan bagian lainnya, jadi nggak ada yang terbuang. Ketika melilitkan handuk di pinggang, gulung bagian tepinya ya. Ya ampun, gunting juga. Baiklah, letakkan jari manis dan ibu jari di tengah-tengah lingkaran. Dengan begitu, tanganmu akan mendapat kekuatan dan stabilitas ekstra saat menggunakan gunting. Tekan bagian tengah wadah makananmu. Dengan begitu, keempat sudutnya akan tertutup sekaligus. Akhirnya! Ada juga trik untuk mandi. Selama musim dingin saat cuaca dingin di luar, mandi air panas bisa membuat harimu lebih menyenangkan. Tapi ada satu masalah. Air panas membuka pori-pori kulit, yang berarti kulit kehilangan lebih banyak air. Ditambah lagi ini menghilangkan lapisan minyak yang melindungi kulitmu, jadi ini bisa membuat kulitmu gatal dan kering. Mandi air hangat nggak masalah, tapi usahakan agar airnya nggak terlalu panas ya. Selain itu, aku tahu kita semua suka mandi air hangat setelah hari yang melelahkan, tapi sekali lagi, terkena air terlalu lama akan membuat kulit kering. Jadi nggak apa-apa mandi setiap hari, tapi sebaiknya sebentar aja. Kamu pasti ingin tahu lebih banyak soal yang satu ini nih. Bagaimana cara mengecas ponsel tanpa merusak baterainya? Pertama, cara terbaik adalah mengecas sedikit demi sedikit. Kapanpun ada kesempatan, bahkan saat kamu hanya punya beberapa menit. Jangan biarkan baterai ponsel habis sepenuhnya sebelum mengecas. Jadi jangan menunggu baterai ponsel habis karena itu akan membuatnya cepat rusak. Selanjutnya, hal yang ideal untuk membuat umur baterai lebih lama adalah menjaga baterai terus terisi sekitar 65 hingga 75%. Tentu saja sulit untuk mempertahankannya seperti ini sepanjang waktu, jadi setidaknya targetkan antara 45 dan 75%. Gak perlu juga mengisi daya ponsel sampai penuh, terutama saat mengecas baterai yang hampir habis. Misalnya kalau baterai sudah di bawah 25% dan kamu mengisinya sampai 100%, ini akan mengurangi kapasitas baterai dan memperpendek masa pakainya. Tegangan tinggi yang berarti saat kamu mengisi daya ponsel hingga penuh akan membuat baterai melemah dan cepat rusak. Iya, tebakanmu benar. Lebih baik hindari mengecas ponsel semalaman.
Berikut ini tips memotong kuku dengan benar. Kamu mungkin memperhatikan lekukan pada gunting kuku. Ini tampak seakan dibuat untuk sekali gunting. Kenyataannya perlu 3 atau 4 kali guntingan untuk melakukannya. Hindari menjejelkan kuku ke dalam gunting kuku dan langsung memotongnya. Kalau langsung menjepitnya, kukumu bisa bengkok dan rusak. Usahakan untuk nggak memotongnya terlalu pendek. Saat belajar mengemudi pertama kali, kemungkinan besar kamu mempelajari aturan 10 dan 2. Bayangkan setirmu adalah jam bundar yang menunjukkan pukul 2 dan 10. Tanganmu disarankan berada di posisi itu. Cara ini diharapkan akan menjaga kendali optimal atas mobilmu, terutama jika harus menghindari rintangan yang muncul tiba-tiba. Tapi ini rupanya salah, karena posisi yang disarankan sekarang adalah di angka 9 dan 3, atau setidaknya mendekati posisi itu. Ini akan menjauhkan tangan dari jangkauan kantung udara. Letakkan kedua tangan di sisi berlawanan pada setir agar bisa berbelok dengan nyaman saat mengemudi pada kecepatan tinggi. Bahkan membuat telur orak-arik bukan sekedar memecahkan beberapa butir telur ke wajan panas dan berminyak lalu mengaduknya loh. Kuncinya adalah mengatur kecepatan agar bisa mengocok telur di atas api sedang kecil. Jika memasaknya dengan cepat di api besar, telur menjadi garing, tapi mungkin itu nggak masalah kalau kamu sedang terburu-buru. Sebaiknya luangkan sedikit waktu untuk mendapatkan sarapan yang lebih baik. Pecahkan telur ke dalam mangkuk terpisah dan kocok. Masukkan sedikit mentega ke wajan anti lengket, tuangkan telur dan aduk dengan api sedang cenderung kecil hingga memadat. Kamu juga bisa mengangkatnya dari kompor sebelum matang. Proses memasak akan terus berlangsung hingga telur mendingin. Pernahkah kamu berpikir untuk memperbaiki kebiasaan duduk di depan komputer? Bahkan jika kamu berolahraga sepulang kerja, itu masih belum cukup untuk membalikan konsekuensi dari hari yang kamu habiskan di kursi loh. Jadi penting untuk melakukan gerakan kecil sepanjang hari. Misalnya dengan melakukan peregangan beberapa kali per jam atau berjalan kaki selama beberapa detik. Terlalu banyak mengunyah permen karet atau menghisap permen mint bukanlah kebiasaan baik. Ini sering kita anggap sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi bau mulut. Tapi, jika permen karet mengandung gula, yang kebanyakan begitu sih, itu justru memberi makan bakteri di mulut dan usus. Kalau nggak bisa menghindari permen karet dan mint, dan kalau kamu senang membawanya, setidaknya pilihlah yang tidak mengandung perasa, pewarna, dan aspartam, sejenis pemanis buatan yang banyak digunakan pada produk ini. Apa posisi tidur favoritmu? Kalau tengkurap, cobalah untuk mengubah kebiasaan tidurmu. Pertama, jika tidur tengkurap, tulang belakangmu akan terpelintir karena kamu akan menoleh ke satu sisi dan pinggulmu akan terangkat. Posisi ini memengaruhi aliran darahmu loh. Jadi idealnya, tidurlah dengan posisi miring atau telentang.